Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang konsep dasar pesan-pesan promosi kesehatan atau pesan nonverbal. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Helmi Oktaviana, yang kedua Saina Aulia, yang ketiga Anita Purnamasari. Adapun materi yang kami akan bawakan, yang pertama adalah komunikasi kesehatan, yang kedua komunikasi kesehatan nonverbal, yang ketiga jenis komunikasi nonverbal, yang keempat fungsi komunikasi nonverbal, yang kelima karakteristik komunikasi kesehatan nonverbal, dan yang terakhir adalah bentuk komunikasi kesehatan. Yang pertama adalah komunikasi kesehatan. Komunikasi kesehatan adalah usaha yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku kesehatan individu dan komunitas masyarakat dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik komunikasi interpersonal maupun komunikasi massa. Komunikasi kesehatan nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah isyarat yang bukan kata-kata. Pesan-pesan nonverbal sangat berpengaruh terhadap komunikasi. Pesan atau simbol-simbol nonverbal sangat sulit untuk ditafsirkan daripada simbol verbal. Bahasa verbal sealur dengan bahasa nonverbal. Contoh, ketika kita mengatakan iya, pasti kepala kita mengangguk. Dalam komunikasi nonverbal, kita harus memperhatikan sejauh mana pesan nonverbal melancarkan atau menghambat efektivitas komunikasi seperti yang dikemukakan oleh Dale Gilleters, penulis Nonverbal Communication System, menyebutkan 6 alasan mengapa pesan nonverbal sangat penting, yaitu yang pertama, faktor-faktor nonverbal sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal. Yang kedua, perasaan dan emosi lebih cermat disampaikan lewat pesan-pesan nonverbal ketimbang pesan verbal. Yang kedua, pesan nonverbal menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan kerancuan. Yang keempat, pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang sangat berkualitas tinggi. Yang kelima, pesan nonverbal merupakan cara komunikasi yang lebih efisien dibandingkan dengan pesan nonverbal. Yang terakhir adalah pesan nonverbal merupakan sarana sugesti yang paling tepat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis komunikasi kesehatan nonverbal. Yang pertama itu sentuhan. Sentuhan atau tactile message merupakan pesan nonverbal, nonvisual, dan nonvokal. Yang kedua itu komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Yang ketiga itu kronomik. Kronomik merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu yang berkaitan dengan peranan budaya dalam konteks tertentu. Yang keempat itu gerakan tubuh, yang biasa disebut kinestetik. Gerakan tubuh biasanya digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. Yang kelima itu prosemik, adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi berada. Yang keenam itu lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu, diantaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. Yang ketujuh itu vokalik, adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan yaitu cara berbicara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi komunikasi kesehatan nonverbal. Menurut Mark Knapp, tahun 1978 menyebutkan bahwa kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi. Yang pertama itu repeating atau biasa disebut repetisi, yaitu mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Yang kedua itu substituting atau substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Yang ketiga itu contradicting atau kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Yang keempat itu complementing atau komplement, yaitu melengkapi dan memperkaya pesan maupun makna nonverbal. Dan yang terakhir itu accenting, aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya.
Baik, saya akan membawakan materi tentang karakteristik komunikasi kesehatan nonverbal. Yang pertama yaitu ada komunikatif, yaitu perilaku yang disengaja atau tidak disengaja untuk mengkomunikasikan sesuatu sehingga pesan yang ada bisa diterima secara sadar. Kemudian ada kesamaan perilaku, yaitu kesamaan perilaku nonverbal antara satu orang dengan orang lain. Yang ketiga artifaktual, yaitu komunikasi nonverbal bisa juga dalam bentuk artefak, seperti cara berpakaian, tata rias wajah, alat tulis, mobil, rumah, perabot rumah, dan cara menatanya. Barang yang dipakai seperti jam tangan. Yang keempat yaitu konstekstual, yaitu bahasa nonverbal terjadi dalam suatu konteks, membantu tentukan makna dari setiap perilaku nonverbal. Yang kelima yaitu paket, yaitu bahasa nonverbal merupakan sebuah paket dalam satu kesatuan. Paket nonverbal jika semua bagian tubuh bekerja sama untuk mengkomunikasikan makna tertentu. Yang keenam dapat dipercaya. Pada umumnya kita cepat percaya perilaku nonverbal. Kemudian yang ketujuh dikendalikan oleh aturan. Sejak kecil kita belajar kaidah kepatuhan melalui pengamatan perilaku orang dewasa. Bentuk-bentuk komunikasi kesehatan nonverbal. Yang pertama yaitu komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita. Komunikasi kesehatan dengan pasien ini dilakukan untuk meningkatkan kesembuhan dan seperti perawatan-perawatan yang diterima oleh pasien. Kemudian ada komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga. Saat ada salah satu keluarga yang mendapat penanganan kesehatan, maka perlu dikomunikasikan kepada keluarganya. Kemudian ada komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Di sini yang berperan adalah seperti promosi kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan yang ada di masyarakat. Baiklah, itulah hasil presentasi kelompok kami. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.